Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Beta Manajemen. Apa kabar teman-teman? Udah lama kagak upload. Karena kesibukan kita di luar penghobi. Jadi ya mohon maaf ya, jarang upload, jarang bahas-bahas ikan kontes lagi. eh Ya mohon maafin lah. Ya nama aja ada kesibukan di luar kayak YouTube. Jadi ya kadang tunggu ada waktu baru bisa upload dan bisa membuat konten-konten untuk kalian. Mohon maaf ya kalau udah jarang upload. Pokoknya intinya semoga kalian tetap sehat, tetap diberikan rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga kalian selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kalian tetap main di ikan ya, mau ikan kontes atau mau penghobi atau gimana ya, itu tergantung dari kalian ya. Oke, hari ini kita bakal bahas pertanyaan teman. Pertanyaan teman itu dia nanya ke WhatsApp saya, itu lebih baik main di ikan SNI atau main di ikan IBC ya. Untuk ikan kontes ini kan ada dua varian ya di Indonesia, itu ya SNI standar nasional Indonesia sama IBC itu internasional beta kongres. Jadi yang untuk SNI itu nasional, untuk di IBC itu tuh tipenya tipe internasional. Nah, jadi kita bakal bahas dan kita akan ngejawab pertanyaan teman-teman yang masih bingung mau main di SNI atau main di IBC. Ini mungkin bisa menjadi referensi untuk kalian, dan mungkin ini juga bisa menambah wawasan untuk kalian sebelum kalian terjun main di kontes. Apakah kalian mau pilih ikan di IBC atau di SNI? Oke, simak videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video kita agar video kita bisa berkembang. Nah, jadi teman-teman ya, ini sebenarnya aku buat konten seperti ini nih bukannya untuk membuat riwet atau membuat bingung ya, untuk membuat bingung para pemula yang masih bertanya gimana sih ikan SNI, gimana sih ikannya IBC. Saya di sini tidak memperjelaskan spek-spek atau enggak kriteria-kriteria ikan kontes SNI atau ikan IBC ya. Yang di sini saya bahas itu masalah kekurangan dan kelebihan di SNI dan di IBC, karena di setiap kontes itu pasti ada kekurangan dan pasti ada kelebihannya. Ini mungkin bisa menjadi referensi untuk kalian para pemula yang masih bingung ya, mau pilih ikan SNI atau enggak ikan IBC. Oke, langsung aja teman-teman untuk mempersingkat waktu. Untuk pertama itu kita bahas di SNI dulu ya. Untuk di SNI itu standar nasional Indonesia. Jadi SNI itu mainnya sama aja dia masih pakai half moon, masih pakai crown tail, masih pakai HMDT. SNI itu plakatnya itu diganti jadi HMPK. HMPK itu half moon plakat. Nah, di sini teman-teman ya, untuk SNI sepengalaman kita di sini ya, bukannya saya sosok ngajarin atau gimana. Ini kan saya berbicara tentang pengalaman saya pribadi ya. Untuk di SNI itu kemungkinan besar atau sepengalaman kita, untuk di SNI itu tuh kekurangannya itu tuh yang pertama teman-teman ya, untuk di Palembang itu SNI itu sebenarnya bukannya sedikit peminat, bukan, banyak peminatnya, tapi kurang wadah menurut saya di Palembang. Untuk SNI itu kontesnya itu masih jarang teman-teman. Di kemarin pas zamannya ikan lagi up pun bisa dihitung pakai jari beberapa orang penyelenggara yang untuk main di SNI. Jadi itulah minusnya di SNI itu, kontesnya itu masih jarang diselenggarakan, cuman masih jarang, enggak semeriah atau enggak serame di IBC ya. Cuman untuk di SNI kalian pasti ngerti lah, yang sudah ngerasain mainnya di SNI
yang ngerasain rawatan di SNI itu luar biasa menurut saya. Menurut saya sih luar biasa, karena untuk di SNI itu yang paling utama itu foam dan fin. Jadi foam dan fin itu tuh ketika di arena kalian boleh lihat, boleh ya, ini menurut saya, pengalaman saya sendiri pas zaman-zaman 2017 2018 itu SNI mulai naik di Palembang itu, form ikan-ikan di kontes itu tuh ya menurut saya sih hebat-hebat ya. Ya karena kita ngerasa dulu pemula, dan sampai sekarang pun kita ngerasa masih pemula dan masih ingin belajar lagi kepada yang lebih senior. Menurut saya sih ikan-ikan mereka itu wah cakep-cakep ya. Jadi mungkin kekurangannya di SNI itu tuh kurangnya wadah untuk penyelenggara. Nah itu makanya itu peminatnya itu bukannya kurang ya, bukan kurang, banyak peminatnya, cuman mereka ini yang pemain kontes ini kan ketika tidak ada wadah kontes ya, jadi mereka tuh cuman sekedar untuk ngerawat aja. Nah itu kurangnya SNI itu teman-teman. Nah untuk kelebihan SNI itu tuh gimana ya, kalau dibilangin ngerawat SNI itu susah, dibilang susah gampang, cuman kalau misalnya dibilang gampang nyusahin. Serius loh teman-teman, ini kalau misalnya SNI itu boleh kalian lihatlah di arena ya, form mereka itu gila bener. Memang untuk di SNI main siletan semua, main salonan semua, enggak ori, kecuali baby. Kalau baby kan kadang juga finnya itu belum kuat, jadi belum bisa disiletin. Tapi memang lebih baik sih kalau baby itu masih ori ya, yang junior. Nah untuk di ikan-ikan SNI sebenarnya kalau misalnya kalian bisa ngepilih form dan finnya bagus, itu bisa masuk ke IBC. Soalnya pernah juga kita main di FNF itu juara 1, itu padahal ikan itu SNI, jujuran saja. Itu pernah kita turunin di plaket series di Palembang, dan itu pun juara 1 dari HMPK ya. Tapi formnya itu terutama ekornya itu nggak terlalu ngunci, jadi masih delta lah, masih ngede kan, bukan ngece. Tapi untuk fin bawahnya itu trapesium. Nah makanya itu saya masukkan di FNF dan ternyata placing 1. Nah jadi teman-teman kalau misalnya main di SNI, cobalah ngebreed ikan-ikan yang basicnya bisa main di IBC. Jadi teman-teman bisa jadi 2 alam, jadi di SNI bisa, di IBC bisa. Nah terutama ikan-ikan yang seriannya marble, koi, fancy. Nah itu tuh kan mereka bisa main di SNI dan bisa main di IBC. Nah coba teman-teman cari, kalau misalnya teman-teman pemula yang mau main di SNI, cobalah ngebreed ikan-ikan tersebut. Jadi kalian bisa main di 2 wadah. Jadi kalau di SNI bisa, di IBC bisa. Banyak serius. Ini teman-teman Palembang juga banyak yang ikan itu SNI ketika main di IBC pun, walaupun bukan kelas FNF, kalau warnanya itu benar di IBC dia placing. Boleh teman-teman cek nanti di saya kirimkan WhatsApp aja, siapa teman-teman yang ikan SNI tapi bisa menang di IBC. Nah itu teman-teman ya, ngopi dulu ya. Nah mungkin itu aja kelebihannya teman-teman. Jadi SNI itu menurut saya sih ikannya yang bisa jadi 2 alam ya, bisa 2 alam loh, bisa 2 alam. Nah menurut saya, tapi ya serian yang seperti
bisa main di FNF kan, kalau misalnya Halfmoonnya formnya bagus, terus juga kan bisa main di FNF. Terus juga kalau misalnya kalian main di Marble Koi atau Fancy kan bisa main di ABC kan. Pokoknya bisa-bisa kalian lah main-mainnya itu kan. Yang penting kalian jangan lupa selalu bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman di main kontes. Nggak usah lah malu lah. Ya namanya kita belajar ya kita harus terima kritikan dan saran dari para senior ya. Kalau misalnya kalian mau maju, kalau misalnya kalian nggak mau maju ya udah nggak apa-apa. Nah, untuk yang kedua itu pembahasan di IBC ya. IBC itu International Battle Congress. Nah, IBC Battle Congress ini teman-teman ya, menurut saya sih kelebihannya itu di mana-mana kota pun banyak yang menyelenggarakan kontes tersebut. Nah, jadi untuk di IBC itu wadahnya itu lebih banyak untuk di kontes. Terus juga ikan varian ikan juga kan lebih banyak juga. Sekarang juga kan udah banyak dipecah juga. Untuk black bass juga BSBC itu juga beberapa ikan. Untuk ikan varian dari black bass itu kan banyak kan teman-teman. Itu juga sudah dipecah dari samurai, dari BBL, dari avatar color variation, atau enggak avatar Nemo, atau enggak avatar red fire kata orang tuh kan. Nama market lah. Nah, jadi di IBC itu ya bisa apa tuh namanya banyak lah, banyak untuk kalian main kontes, tergantung dari kalian mau ngebreed jenis ikan apa. Nah, untuk di IBC itu mungkin kelebihannya ya, kelebihannya itu ya itulah banyak wadah kontes, terus banyak varian jenis kelas kontesnya. Nah, mungkin untuk kekurangannya di IBC ini teman-teman ya, untuk di kekurangan IBC selama pengalaman kita untuk di IBC itu kalau misalnya ikan udah mutasi warna, apalagi kalau kita masih main di junior ya teman-teman. Kalau main di junior itu kan biasanya NC multicolor itu ketika masih ada clear di badannya, dan dia masih di junior. Ketika masuk di regular, kalau kita nggak bisa merawatnya sampai dia benar-benar warnanya itu seperti yang junior, bahaya teman-teman. Soalnya kalau multicolor kalau udah timbul di warnanya satu titik nggak balance, nggak bisa main lagi. Kalau untuk masalah pemenang saya kurang tahu ya, karena saya sendiri aja masih banyak belajar. Mungkin bisa kalian tanya ketika di penjurian atau enggak di sesi-sesi tanya jawab di juri ya. Tapi sepengalaman saya sih, saya juga pernah ada junior multicolor. Ketika regular itu satu titik sudah saya coba naikkan lagi, ikan itu pun enggak flashing. Karena menurut saya sih ikan itu tidak balance. Tapi kan kita cari pengalaman sendiri lah ya. Ya memang kita tanya sama senior, tapi ya kita harus tahu sendiri lah, pengalaman sendiri. Jadi kita bisa kasih tahu kepada teman-teman kita. Jadi ya saling berbagi ilmu lah intinya, pengalaman, ilmu, dan mungkin itu menjadi mereka lebih baik lah ya. Nah, untuk di IBC juga kurangnya itu juga paling enggak di warna aja teman-teman ya. Itu aja sih kurangnya IBC. Paling enggak ikan, kalau misalnya ikan udah junior masuk ke regular itu biasanya mutasi, itu bahaya, itu nggak bisa lagi main. Cuman kalau misalnya di IBC warna apapun juga masih bisa masuk teman-teman. Warna apapun mau bebas galah, bebas terang, pokoknya bisa masuk semua di SNI ya. Cuman kalau misalnya di IBC ketika ikan mutasi itu ikan tidak bisa lagi masuk. Memang kalau misalnya kalian masukin, Mang Men, aku masukin nih ikan kelas ini, ya kalau misalnya mau coba-coba mau ngabisin uang entry kan ya silakan, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman kan saran dan masukan saya lebih baik ketika ikan itu tidak bisa masuk lagi di kelas tersebut, ya kalian untuk rawat-rawat aja lah. Yang penting kan ikan itu
udah memiliki piala ya. Minimal kalau ikan sudah memiliki piala atau enggak genetik yang udah stabil, dan genetik itu selalu kalian mainkan dan menjadi ikan untuk kalian, yo bisa tinggi juga harganya. Soalnya banyak juga teman-teman yang di Palembang ini sekarang udah main strain-strainan. Jadi kalau misalnya ikan jenis A pasti orang itu, jenis B pasti orang itu, jenis C pasti ikan itu. Karena di Palembang udah gila kontes lagi nih, mulai gila kontes lagi. Beberapa bulan yang lalu pun kontes banyak juga di Palembang, tapi untuk di ABC bukan untuk di SNI, sayangnya di situ. Nah mungkin ya teman-temannya, mungkin ini pembahasan kita bisa menjadi referensi untuk kalian yang para pemula. Di sini saya bukan ngajarin atau sosok ngajarin atau sosok pinter ya, bukan sosok pinter. Saya juga dari pemula, dan sampai sekarang pun saya ngerasa saya masih pemula, masih banyak kekurangan, masih butuh saran masukan senior-senior, karena ilmu itu tiada batas, ilmu itu tidak ada matinya. Jadi semakin kita tanya, semakin banyak yang kita tanya sama orang lain, semakin banyak ilmu yang kita dapat. Pokoknya petik semua ilmu dari setiap teman-teman kita di kontes atau enggak, ilmu apapun itu, apa di pekerjaan kalian atau di penghobi kalian, pokoknya ilmu itu tiada batas ya. Dan saya pun sekali lagi, saya tidak ngajarin kalian, saya cuman membantu untuk menjawab pertanyaan kalian. Saya juga masih kekurangan, dikoreksi ketika saya salah di video ini atau enggak di video-video saya selanjutnya. Nanti nomor WhatsAppnya saya cantumkan di deskripsi di video saya. Oke, aku Amin Abata Manajemen mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.